Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber mengenai cara menaikkan subscriber ya teman. Nah waktu itu aku sempat ngepost mengenai berapa banyak sih gaji yang bisa didapat oleh YouTuber pemula karena keadaannya aku saat ini masih hanya seorang YouTuber pemula dimana jumlah subscribernya belum banyak dan waktu itu aku baru sekitar 1 bulan dimonetisasi. Nah kemudian ada salah satu subscriber kita bernama Panjan TV. Bang, gimana sih tipsnya biar cepet naikin subscriber? Nah jadi teman-teman, untuk saat ini sebenarnya channel ini udah lumayan bertumbuh ya. Ini kalau misalnya kita buka analitik dari channel pusat ini, karena aku memiliki, kalau misalnya kita ke bagian analitik, kita memiliki 2.715 subscriber. Terus dalam 24 jam terakhir aku mendapatkan sekitar 5.300 view. Terus kalau misalnya kita lihat di sini, ini sekitar view hariannya ya teman, biasanya sekitar 2 ribuan. Kadang bisa 3.000, kadang bisa 2.000 ya, tapi standarnya sekitar 2 ribuan. Nah, kalau dari watch time, dari segi watch time sehari mendapatkan sekitar 140 sampai 150 watch time. Angkanya sekitar segituan ya teman. Kemudian kalau misalnya dari jumlah subscriber, aku biasa per hari mendapatkan 20-an subscriber. Kemarin dapat 45 subscriber. Jadi channel ini udah lumayan bertumbuh ya teman. Kita juga bisa cek ke Social Blade kalau misalnya kita mau ngecek. Nah kalau misalnya mau ngecek, kita tinggal klik di sini YouTube, kemudian kita tinggal pilih channel kita ya teman. Kalau misalnya kita cek, saat ini channelku memiliki 139 upload, jumlah subscriber 2.700, video view-nya 185.000. Nah kalau misalnya kamu pengen lihat channelmu bertumbuh atau enggak, kamu lihatnya di sini ya teman. Kamu bisa klik si full monthly statistik di sini. Nah, kemudian kamu di sini bisa lihat berapa sih jumlah pertumbuhan subscriber harian kamu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini aku per hari mendapatkan sekitar 20 sampai 30 subscriber ya, teman. Daily average-nya sekitar 26. Ini kalau bisa lihat, dan sehari mendapatkan sekitar 2.000 view. Nah, kalau misalnya kita klik future projection di sini, ini merupakan proyeksi di masa depan. Kira-kira kalau misalnya kita selalu konsisten tetap upload terus, kira-kira channel kita bakal menjadi seberapa bertumbuhnya sih? Nah, di sini kalau misalnya aku lihat, di sini dalam 5 tahun, jumlah subscriberku bisa mencapai jumlah 600.000. Tapi terlepas itu benar atau enggak, ya kita nggak tahu ya teman. Kita nggak bisa jadikan ini sebagai patokan, karena ya namanya YouTube itu kan nggak pasti. Bisa tiba-tiba nanti channelnya meledak, atau mungkin ada kemungkinan juga channelnya bisa dalam jangka waktu lama nggak bertumbuh. Karena ya namanya YouTube itu dunianya nggak pasti ya. Cuma kalau misalnya benar aku mencapai jumlah subscriber 600.000 ini, menurut aku itu angka yang besar banget sih ya teman. Bahkan aku pribadi dengan jumlah subscriber saat ini 2.000 subscriber, aku udah seneng banget. Karena artinya udah ada beberapa orang yang mau mendengarkan apa yang aku katakan ya teman. Apalagi mengenai personal finance ini. Nah, jadi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Panjan TV ini, sebenarnya gimana sih trik yang bisa aku berikan? Ini disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa channelku juga masih belum channel gede banget, bahkan pertumbuhannya juga masih belum signifikan banget, cuman aku udah seneng karena channel ini bisa bertumbuh. Terus aku juga berharap teman-teman bisa nonton video ini sampai habis, supaya kamu nggak miss apapun informasi yang aku sampaikan di video ini. Dan juga aku mau disclaimer bahwa semua yang aku sampaikan di sini, ini menurut pengalaman aku pribadi ya teman. Ini mungkin benar dan ini mungkin salah juga. Karena aku bukan YouTuber besar, jadi mungkin skillku masih belum setinggi itu. Tapi aku bakal bagikan apa yang menurut aku benar aja ya teman. Nah di video ini aku juga bakal jelasin cara-cara yang organik ya teman. Bukan pakai cara instan seperti kamu pakai suntik subscriber, atau misalnya pakai aplikasi yang nanti bisa tiba-tiba dapat subscriber kalau kita ngelakuin suatu misi. Karena kalau misalnya kamu berharap cara-cara seperti itu di video ini, kamu mungkin bakal kecewa. Aku nggak bakal nunjukin cara seperti itu. Yang aku tunjukin cara yang organik untuk menumbuhkan channel YouTube kita, teman. Nah, pertama sebelum kamu mulai, kamu harus pahami dulu apa sih alasan orang kenapa kalau orang mampir ke channel kita, kenapa orang nggak mau subscribe ke channel kita. Yang pertama, alasan utama kalau misalnya orang nggak mau subscribe itu adalah kalau misalnya channel kita nggak bermanfaat. Jadi sebisa mungkin kita bikin channel kita tuh yang bermanfaat ya, teman. Contohnya nggak bermanfaat gimana? Misalnya channel kamu adalah channel yang tutorial atau channel yang edukasi, cuman channel tersebut nggak membantu solve problem mereka, nggak membantu memberikan ilmu apapun ke mereka, nggak membantu subscriber kamu untuk kasih pemahaman lebih terhadap suatu bidang edukasi, artinya channel kamu nggak akan bermanfaat. Atau misalnya contohnya kamu channel hiburan, tapi mungkin jokesnya nggak masuk ke mereka, atau jokesnya nggak lucu, ya mungkin itu nggak akan ada manfaatnya buat orang lain, dan itu menyebabkan orang nggak subscribe ke channel kita. Nah, jadi kalau misalnya kita mau orang subscribe ke channel kita, caranya gimana? Kita bikin konten yang bantu solve masalah orang lain dulu ya, teman. Kita ambil salah satu contoh aja, yaitu channel ini. Di channel ini, aku buat dengan tujuannya adalah membagikan perjalanan investasiku ya teman. Aku punya channel ini mungkin ada sedikit berfungsi, yaitu membantu orang yang belum paham mengenai keuangan, belum mulai invest. Jadi paling nggak lebih ngerti tentang apa sih literasi keuangan, tentang gimana sih cara ngolah uang, gimana sih cara berinvestasi, terus juga platform apa aja sih yang bisa dipakai, platform apa aja yang aman, platform mana yang bisa jadi scam, platform mana yang seharusnya boleh dimasukin uang dan enggak. Nah, jadi mungkin channel ini
ada sedikit manfaatnya buat orang lain, sehingga orang lain mau mensubscribe channel ini. Jadi itu ya, pastikan channel kita itu bermanfaat dulu. Karena teman-teman, kasusnya ada, kalau misalnya orang misalnya udah nonton salah satu video dari kita, terus kemudian dia, wah ini video bermanfaat juga nih, terus kemudian dia obok-obok channel kita, dia lihat video lain lagi, terus dia lihat video lain, ternyata video lain memberikan value yang berbeda, memberikan ilmu lagi buat dia, memberikan pengetahuan lagi. Misalnya seperti contohnya di channel ini, kadang aku review bibit, kadang aku review peluang, kadang aku investasi di P2P lending, terus aku juga kadang analisa satu persatu P2P lending. Dengan kita melakukan itu, kan itu artinya kita memberikan solusi buat mereka ya teman. Jadi mereka mau menonton video-video kita yang lain. Nah itu most likely orang akan menjadi subscribe ke channel kita, karena mereka ngelihat, wah di masa depan channel ini bisa memberikan value untuk mereka. Jadi kuncinya adalah kita harus memberikan value buat orang lain, bukannya fokusnya ke diri kita sendiri, tapi fokusnya ke subscriber kita ya teman. Jadi kalau misalnya kamu ada konten apa yang disukai subscriber kamu, ya mungkin kamu boleh fokus ke sana, sebisa mungkin kamu tebar manfaat di channel kamu ya teman. Kalau misalnya di awal, nah poin ini juga penting banget, kalau misalnya di awal akan lebih baik kalau misalnya kamu membahas satu niche terlebih dahulu. Satu niche itu maksudnya apa? Kamu bahas satu topik, jangan sampai kamu terlalu random ya teman. Karena nyatanya aku sering banget nih ketemu channel YouTube orang lain, biasanya mereka suatu hari mereka membahas tentang travel, terus nanti besoknya bisa tiba-tiba jadi masak, besoknya bisa tiba-tiba jadi vlog, besoknya tiba-tiba jadi bahas keuangan, terus besoknya bisa membahas tiba-tiba hobinya yang lain lagi, besoknya tentang peliharaan. Nah jadi jangan sampai seperti itu ya teman. Jangan sampai kalau misalnya di awal, jangan sampai kita topiknya terlalu random banget, karena kalau misalnya kita kontennya random seperti itu, pas orang mampir ke channel kita, nanti orangnya ngelihat ini topik yang dibahas selalu nggak nyambung, nanti kedepannya apa value yang bakal mereka dapat. Nah, jadi bisa seperti itu ya teman. Jadi ada baiknya kalau di awal kita jangan terlalu bikin kontennya campur aduk dulu. Kalau bisa kita pakai niche-nya sempit seperti channel ini ya. Aku fokusnya di keuangan, ya udah keuangan dulu ya teman. Nanti kalau misalnya seiring berjalannya waktu, kamu udah mulai mendapatkan subscriber, kamu udah mulai punya basis follower yang gede. Nah, itu udah beda cerita ya teman. Kalau misalnya kamu udah seperti itu, kamu udah sedikit lebih bebas, karena kita bisa lihat ya, contohnya dari channel-channel besar. Kalau misalnya kamu lihat channel yang udah jutaan subscriber nih, kalau kamu lihat kadang konten mereka udah nggak nyambung lagi teman. Mereka nanti sehari-hari tiba-tiba mereka bahas keuangan, nanti tiba-tiba bahas vlog atau apapun itu, udah tiba-tiba random, tiba-tiba masak, tetap aja ada yang nonton. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka udah channel besar dan mereka udah punya basis follower yang gede. Itu beda cerita dengan kita yang bukan siapa-siapa dan baru terjun di dunia YouTube ini. Contohnya juga adalah mungkin kalau misalnya artis nih, artis kalau misalnya mereka nge-vlog asal-asal pun, mereka tetap bakal mendapatkan subscriber yang banyak. Mereka tetap bisa mendapatkan pertumbuhan di channel YouTube ya. Karena kenapa? Karena mereka udah punya nama dulu, mereka adalah seorang artis teman-teman. Beda halnya dengan kita yang bukan siapa-siapa ya teman. Jadi ada baiknya buat di awal ya kita bikin satu niche dulu ya teman. Kemudian poin yang berikutnya ini lumayan penting, tapi aku juga menurut aku lemah banget di sini, yaitu bikin konten yang menghibur ya teman. Nah jadi kunci dari YouTube itu antara dua itu. Kalau nggak menghibur, harus edukatif. Kalau misalnya kamu bisa bikin dua-duanya, itu channel kamu pasti bakal bertumbuhnya cepet banget. Kalau bisa kamu bikin edukatif sekaligus menghibur juga, waduh itu pasti tumbuhnya cepet banget ya. Cuma kalau di channel ini mungkin aku pribadi juga bukan pelawak, aku nggak jago menghibur orang, aku nggak jago bikin jokes atau apapun. Jadi yang bisa aku andalkan mungkin dari segi ke edukasinya, literasi keuangannya, cara investasinya dan sebagainya. Atau misalnya kalau misalnya kamu jago ngedit, kamu nggak jago menghibur pun ya kamu bisa mungkin perkuat di editingnya teman. Terus aku juga punya beberapa tips lagi yang menurutku ini juga lumayan penting, yaitu kalau bisa di video kita jangan sampai terlalu bertele-tele ya teman. Jangan sampai video kita misalnya terlalu panjang atau video kita terlalu pendek, itu jangan sampai. Kalau bisa video kita itu dibikin sesuai kebutuhan aja. Misalnya kamu butuhnya berapa menit, ya udah kamu pakai sekian waktu itu untuk bikin video. Jangan sampai konten yang seharusnya 1 menit kamu bikin jadi 10 menit. Atau misalnya konten yang 10 menit kamu bikin buru-buru banget sampai cuma 1 menit. Jangan sampai seperti itu ya teman. Terus juga kalau misalnya kita bikin intro misalnya, jangan sampai intronya terlalu panjang. Kadang ada juga kan orang yang membuat intro sampai katakan 40 detik, 50 detik. Karena kalau misalnya video intronya terlalu panjang, nanti bisa-bisa orang pas baru masuk ke channel kita, bisa-bisa orang langsung pergi dari channel kita ya teman. Bahkan salah satu YouTuber tersukses dunia, mungkin kalau kamu tahu, kalau kamu suka ikutin, yaitu MrBeast ya teman. Mungkin salah satu YouTuber yang paling besar juga, pertumbuhan channelnya itu gila banget. Nah, MrBeast ini juga pernah bilang bahwa sebenarnya video kamu ditonton atau enggak, itu ditentukan oleh 30 detik pertama di video kamu ya teman. Makanya kalau kamu melihatin channel-channel besar di Indonesia atau channel besar di luar negeri, mereka juga sering nih, mereka di awal mereka langsung kasih klimaks dari video itu dulu.
Jadi kayak 20 detik pertama langsung kasih klimaksnya dulu biar orang ke hook ya teman. Orang hook, nanti akhirnya orang nontonin video sampai akhir untuk mencari titik klimaksnya itu ya teman. Nah itu juga salah satu trik yang mungkin worth to try kalau misalnya kamu pengen mengembangkan channel YouTube kamu ya teman. Terus berikutnya lagi, tips ini juga lumayan penting, yaitu kalau bisa jangan terlalu sering sub WhatsApp. Sub WhatsApp itu kalau bisa di awal aja nggak apa-apa ya teman. Kalau misalnya subscriber kamu masih cuman di bawah 100 atau di bawah 300 mungkin nggak apa-apa sub WhatsApp. Tapi kalau misalnya channel kamu udah ada pertumbuhan secara organik, misalnya kamu udah mencapai 1000 subscriber, terus setiap hari juga udah mulai ada pertumbuhan positifnya, ya mungkin kamu udah boleh mulai berhenti sub WhatsApp, terus kamu juga lebih fokus ke perbaiki konten aja, terus uploadnya lebih banyak ya teman. Karena kalau misalnya kita keseringan sub WhatsApp, nanti takutnya orang-orang yang subscribe di channel kita adalah orang-orang yang pasif dan orang-orang yang nggak menyukai konten kita. Nanti kalau misalnya subscriber kita semua orang yang nggak suka nonton video kita, pas kita upload video, akhirnya video tersebut cuma dibuka sebentar, lalu langsung ditutup lagi sama orang tersebut. Akhirnya video tersebut memiliki watch time yang rendah, terus nanti algoritma YouTube bakal mikir, wah video ini jelek, ada baiknya video ini kita nggak sebarin ke lebih banyak orang lagi. Akhirnya hal tersebut bisa merusak channel kita. Nah maka ada baiknya kalau sub ini dihindari, tapi kalau buat di awal nggak apa-apa ya teman, karena kalau misalnya di awal banget, itu kan penonton kita bisa bener-bener nol. Aku juga pernah mengalami masa itu. Kalau di awal juga aku ada sub sedikit sih ya temen, tapi pas mulai channelnya udah bertumbuh, aku udah mulai kurangin, dan akhirnya aku saat ini aku udah nggak melakukan sama sekali, udah lebih fokus ke bikin konten aja, nanti subscribernya tumbuh sendiri. Berikutnya juga kamu kalau bisa jangan sampai kamu membeli subscriber ya temen, karena sama halnya tadi, kalau misal kamu sub WhatsApp mungkin masih lebih mending karena orangnya itu beneran orang. Tapi kalau misal kamu beli subscriber, bisa-bisa yang menonton kamu itu atau yang nge-subscribe itu cuma robot ya teman. Jadi bisa jadi kalau kamu membeli subscriber ini bisa lebih parah ketimbang sub WhatsApp lagi. Sub WhatsApp masih jauh lebih mending ketimbang membeli subscriber ya teman. Terus berikutnya, ini juga tips yang bisa kamu manfaatin, yaitu call to action di video. Jadi kalau bisa kamu di video kamu, mungkin kamu minta subscriber kamu untuk mensubscribe channel kamu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengingatkan mereka supaya mensubscribe channel kamu. Karena kadang orang itu bukan yang nggak mau subscribe, tapi karena mereka lupa untuk mencet tombol subscribe aja. Jadi ada baiknya kamu ingetin aja teman, terlepas dari orang itu subscribe atau enggak, nanti itu urusan belakangan. Yang penting kita udah berusaha untuk meminta teman-teman kita supaya subscribe channel kita, dan kita berusaha untuk mengingatkan mereka. Dan kalau bisa kamu juga sebaiknya kamu memberikan insentif buat mereka, seperti misalnya value apa yang bisa kamu beri kalau misalnya mereka subscribe ke channel kamu. Contohnya kalau misalnya di channel ini, insentif apa yang aku berikan ke mereka supaya mereka subscribe channel ini? Insentifnya adalah orang yang subscribe di channel ini akan mendapatkan update mengenai portofolio investasiku ya teman. Jadi mereka bisa mendapatkan kelanjutan dari proses investasiku, kelanjutan dari portofolioku di suatu instrumen. Kalau misalnya kamu liatin kan, kadang aku ada coba, misalnya aku narik uang dari suatu platform, kemudian beberapa hari kemudian aku tunjukin, wah ternyata narik uang dari platform ini, withdraw dari platform ini membutuhkan waktu beberapa hari. Nah, insentif-insentif seperti itu kan bisa membantu supaya orang lebih memiliki alasan untuk mensubscribe channel kita, teman. Jadi kita memberikan value ke mereka dan kita memberikan insentif untuk masa depan nanti ya, teman. Terus salah satu tips yang aku terapkan juga yaitu ini ya, teman. Kalau misal kamu cek ke bagian komen, aku selalu berusaha untuk membalas komen-komen yang ada di channel ini, teman. Mungkin komennya nggak semuanya bisa kebalas karena ada banyak banget. Tapi aku berusaha untuk membalas sebanyak mungkin yang aku bisa, teman. Nah, kalau misalnya mungkin kita bisa filter di sini. Kita pencet respon status yang I responded. Nih, kamu bisa lihat di sini aku membalas banyak banget komen. Dan komen-komen yang balas itu, ya aku berusaha untuk membalasnya sepenuh hati. Apalagi kalau mereka yang bertanya mengenai investasi ya teman. Dimana aku mau membantu mereka supaya lebih paham mengenai investasi ini. Paling nggak kalau misalnya aku nggak banyak kasih informasi pun, paling nggak bisa sedikit membantu mereka atau memberikan sedikit informasi buat mereka ini. Kamu bisa lihat ada banyak banget komen-komen yang aku jawabin untuk para subscriber gue teman. Apalagi mereka yang bertanya mengenai investasi. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan soal investasi, kamu juga bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya aku bisa jawabin, aku akan berusaha untuk menjawab sebanyak mungkin ya teman. Nah, mungkin itu beberapa tips-tips yang bisa aku berikan, tapi tolong diingat, semua itu menurut pengalaman aku pribadi ya teman. Yang aku sampaikan ini mungkin benar, mungkin salah, kamu mungkin bisa mencoba-coba juga. Tapi pada akhirnya yang paling menentukan kita bertumbuh atau enggak, pada akhirnya itu adalah konten kita ya teman. Karena yang namanya YouTube ini adalah platform untuk berbagi konten. Jadi sebisa mungkin apa yang perlu kita lakukan ya selalu meningkatkan kualitas konten kita, teman. Itu pada akhirnya konten is king. Pada akhirnya itu yang paling penting. Nah, jadi buat Kak Panjan TV dan buat semua para pejuang YouTuber pemula, aku berharap teman-teman semua bisa semakin bertumbuh lagi channelnya, semakin berkembang lagi channelnya. Terus juga jangan patah semangat, yang belum monet
yang udah monet tapi uangnya masih belum seberapa juga jangan patah semangat. Uang yang aku dapatkan juga masih belum banyak. Yang penting kita tetap terus berusaha ya teman. Jangan menyerah, karena kalau misalnya kita belum menyerah artinya kita belum gagal ya teman. Kita hanya gagal kalau misalnya kita udah berhenti berusaha. Nah, sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Nanti aku bakal bikin lagi mungkin di video-video berikutnya tentang tips-tips lainnya juga ya teman. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.